Kalau seorang bapak meninggal, maka istrinya harus tidak boleh makan nasi selama 5 tahun. Menurut ritus Katolik, seolah-olah dalam keluarga itu seperti air laut mengalir. Selesaikan segera, langsung datang. Ya, mungkin seperti apa kira-kira konsep kematian yang baik itu? Lalu kenapa sampai ada kematian yang tidak baik dalam hati, kematian yang tiba-tiba? Sampai dan saat ini saya tidak percaya kalau iman saya secara mati saat ada referensi. Mulai saja ini kelihatan ruangan sudah penuh. Kita mulai dengan berdoa dengan doa pembuka. Saya minta kesediaan dari tim dari SEMA, dari BEM untuk membimbing kita dalam doa. Mari berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk nafas kehidupan dan rahmat kesehatan yang masih boleh kami nikmati hingga pada kesempatan ini. Terima kasih pula untuk penyertaan-Mu Tuhan terhadap segala aktivitas kami, terutama untuk perjalanan kami hingga di tempat ini dengan keadaan agar kami boleh mendapatkan sesuatu untuk kemudian kami aplikasikan itu dalam keseharian hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai selalu kegiatan kami. Biarkanlah kegiatan ini terjadi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami puji nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagi selamat sore dan selamat datang. Kita berjumpa lagi dalam Studium Generale. Dalam perjumpaan yang kedua itu Pater Alex membawakan tema tentang hakikat ilmu hitam, black magic, dan penanganan pastoralnya. Kemudian 2 minggu lalu kita melihat bersama itu apakah darah Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan kita, itu perbandingan dengan darah hewan dalam kurban tradisional dari budaya kita. Ini sedianya dibawakan oleh Romo Philip, tetapi karena kesehatannya yang tidak memungkinkan diganti dengan jadwal yang terakhir sebenarnya dari Romo Hans. Dia akan membawakan tema itu adat budaya dalam semangat pembaharuan liturgi Konsili Vatikan kedua. Ini dalam bagi manusia itu ada 2 momen penting bagi eksistensi manusia, itu kelahiran, lahir, dan kematian. Mati lahir itu tidak wajib. Religius, makhluk kultural, ada banyak ritus itu diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan rohanianya, dan terlebih untuk kematian itu di mana-mana, meskipun dalam dunia yang paling modern sekalipun, mereka manusia itu membutuhkan satu ritus. Bagi kita gereja Katolik ada liturgi. Liturgi kematian ini dalam penyesuaiannya dengan itu ritus kematian yang dikenal dalam budaya kita masing-masing. Dia akan melihat itu dalam penyesuaian ini dalam semangat pembaharuan Konsili Vatikan kedua. Setelah menamatkan pendidikan di Ledel Rob dan Rita Piret, dia ditabiskan menjadi imam. Kemudian tahun 2005 atau 2006 saya tidak salah, kami berjumpa di Austria, di Wina. Kemudian kami menempuh pendidikan yang sama di Universitas Nasional Austria di Wina itu. Dia membuat studi perbandingan liturgi tentang perayaan Semana Santa di Larantuka, yang merupakan itu tradisi dari Portugis yang terus dihidupi di Larantuka sampai hari ini. Baik, terima kasih pada Pater Publius, teman senasib, seperjuangan tapi tidak senasib, telah memperkenalkan saya dari kota Wina sampai di sini. Selamat sore Bapak, Ibu, Pak Suster. Saya lihat pada sore hari ini banyak kaum muda, apakah mahasiswa, mahasiswi,
dari kampus mana, saya menyapa secara umum. Selamat sore semuanya. Sebenarnya saya berbicara pada sesi terakhir dari Studium Generale tadi ini yang sudah disampaikan oleh Pater Publius, bahwa gereja itu mengurus orang dari kelahiran sampai kematian. Sebenarnya kita sampai pada tahap akhir yang mempersiapkan diri untuk kematian yang baik. Tapi karena satu dan lain hal, saya ambil di tengah ini. Semangat pembaruan Konsili Vatikan kedua, itu yang mau dibicarakan di sini, bagaimana gereja memandang kematian dan liturgi kematian maupun penguburan itu di satu sisi, tapi di lain pihak perjumpaan gereja dengan budaya lokal memberikan tantangan tersendiri bagi gereja. Saya ingat 2 minggu lalu diskusi kita itu bergerak pada dualisme atau sinkretisme. Dalam liturgi yang lama disebut dengan immersion, artinya menenggelamkan ke dalam air, bukan lagi hanya 3 tetes di atas kepala, tetapi diceburkan di dalam, tanda bahwa kita mati, tetapi juga diangkat keluar dari bak pemandian itu untuk menandakan kebangkitan. Jadi misteri Paskah Kristus itu menjadi tanda dan bagian dari liturgi kematian dan juga kematian Kristiani itu sendiri. Di sana kita sebagai umat beriman memuliakan Allah dan Allah yang menguasai kehidupan dan kematian. Juga kita memohon kebahagiaan bagi semua saudara yang meninggal, ikut berduka cita bersama keluarga yang berduka, dan untuk menyadarkan umat persekutuan para kudus dan memberi saksi kepada para hadirin yang bukan Kristen. Pada umumnya sikap gereja Katolik itu positif terhadap agama-agama lain dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II maupun setelahnya. Di lain pihak tadi, pemujaan terhadap para leluhur itu mempunyai bentuk-bentuk yang kompleks dan mengandung elemen-elemen yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kekristenan. Maupun pada masyarakat budaya Sika pada khususnya, kuliah umum ini ingin membahas antropologi dan teologi umum tentang kematian, ritus kematian dan kultus kematian sebagai fenomena umum agama atau religi, lebih khusus perkembangan liturgi kematian dan liturgi penguburan dalam gereja Katolik. Nanti dalam penjelasan unsur-unsur mana yang bisa masuk dalam penyesuaian liturgi kematian dari nilai-nilai atau elemen-elemen adat budaya bisa disampaikan. Dan saya ingin mendengar dari para mahasiswa dan mahasiswi pada sore hari ini, kira-kira dari adat budaya apa saja yang menjadi tantangan atau bagian-bagian yang dapat memberikan sumbangan pada kuliah dalam diskusi kita pada sore hari ini. Berbeda dengan makhluk hidup lain, manusia sadar bahwa kematian berada di sekitar dirinya, namun tidak dapat mengetahui nasib kematiannya. Kita tahu bahwa kita akan mati, tapi kapan? Itu menjadi pertanyaan. Kita ada bersama pada kesempatan ini, tapi mungkin juga tidak tahu besok atau lusa atau kapan kita akan mati. Jadi hidup tadi Pater Publius katakan ars vivendi, ars moriendi, seni kehidupan adalah jalan menuju kematian itu sendiri. Jadi kematian yang baik sudah dipersiapkan dari kehidupan yang baik. Manusia tidak dapat menolak kematian dan tidak dapat mengerti mengapa ia harus mati. Kadang ia tidak siap untuk menerima bahwa dirinya, sesamanya, semua ciptaan lain berakhir dengan kematian. Untuk itu, kematian dalam hidup Kristiani menjadi penting. Dasar terakhir dan keyakinan dan harapan Kristiani akan kematian adalah wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematiannya yang tragis adalah Paskah, yakni peralihan pada hidup baru menuju kemuliaan. Kematiannya bukan tanpa makna, melainkan ia menjadi pemenang atas kematian, mengatasi dan melemahkan kematian.
meskipun sampai saat ini kematian tidak dapat dikesampingkan dan dilenyapkan. Jadi musuh kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus, meskipun realitas kematian itu masih tetap ada sampai sekarang. Melalui sakramen-sakramen, Yesus membagikan dari kehidupan barunya, dari kebangkitannya itu kepada mereka yang percaya kepadanya, dan melaluinya memaklumkan kepada mereka bahwa kuasa kematian juga dilenyapkan bagi mereka. Seperti Yesus harus wafat agar dapat bangkit dan hidup, demikian juga orang Kristen memperoleh hidup baru dalam kepenuhan hidup Yesus. Untuk ada bersama-sama dengan mereka yang ada di dalam dunia kegelapan dan mengangkat mereka kembali ke dalam dunia terang. Jadi aspek kegelapan dan ketidakpastian juga ada di dalam Paskah itu sendiri. Pandangan tentang kematian yang tidak berulang dan keputusan final tentang keabadian dengan kematian ditentukan bagi manusia. Mati hanya untuk satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani bab 9 ayat 27. Jadi kita tidak pernah mati dua kali. Mati satu kali, setelahnya kita dihakimi. Itu juga membuat orang takut menghadapi kematian itu sendiri. Jadi secara fisik kematian jasmania itu satu ketakutan tersendiri, tetapi setelah kematian itu pun ada bagian lain, jadi penghakiman juga hal yang menakutkan. Dan Herbert Spencer, seorang antropolog, dia bicara tentang kematian atau ritus-ritus kematian itu awal dari lahirnya agama-agama. Jadi agama-agama berhubungan dengan ritus kematian. Dengan adanya kematian lahirlah agama itu. Meskipun pendapat itu tidak seluruhnya benar, tapi ada sebagai fenomena ya demikian. Takut dengan kekuatan besar mana dari orang mati itu, dan juga akan masa depan mereka yang dipegang oleh orang mati itu sendiri. Itu pendapat dari yang sejaman, kemudian tercermin dalam agama-agama asli melalui perilaku terhadap jenazah. Jadi harus dibuat sedetail mungkin sesuai dengan ritus supaya dia jangan membalas atas kesalahan itu, ketakutan dari arwah orang mati itu sendiri. Orang Mesir juga punya pengalaman. Baik. Pentingnya orang mati semasa hidupnya, entah sebagai kepala suku atau orang tua dan lain-lain, terlihat dari perbedaan tempat makam. Jadi kalau kepala suku, makamnya bagaimana? Jadi status. Demikian juga orang yang punya kelainan seperti pada masa dulu, sekarang pun tidak nampak orang bayi kembar atau albinos itu dianggap sebagai satu yang menyimpan dari yang normal. Dia harus punya makam tersendiri. Cukup tersebar luas dalam kultus kematian pada suku-suku bangsa, yakni ratapan kematian dalam kata dan gestik kadang-kadang diperkuat dengan instrumen-instrumen musik seperti tabuhan gendang disertai dengan tarian kematian dan jamuan kematian. Saya tidak tahu apakah di Sika ada tabuhan gongwaning yang dengan bir irama itu menandakan bahwa ada bagian dengan tarian yang khusus, bagian dari ritus kematian itu sendiri. Jadi semacam suatu perayaan perpisahan jiwa orang mati dari orang-orang dan ruang lingkup sekitar hidupnya. Pada kitab suci Perjanjian Lama berlaku hidup sebagai hadiah tertinggi dari Yahweh. Jadi hidup itu merupakan hadiah. Makanya orang memohon supaya hidup lebih lama lagi. Kalau Cairin Anwar katakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, ya. Dimohon itu. Umur panjang sebagai petunjuk keselamatan manusia atau berkat dari Tuhan. Pada era akhir sebelum kekristenan, pada masa akhir keyahudian sebelum kekristenan, muncul kebiasaan untuk berdoa bagi orang-orang mati seperti para pahlawan Makabea. Dalam kitab Makabea itu banyak sekali tentang pahlawan-pahlawan Makabea. Kemudian ada doa-doanya di sana untuk mereka yang gugur dalam perang melawan orang-orang Idumea. Ibadat diadakan untuk memohon penghapusan dosa-dosa. Baik, itu gambaran umum tentang kematian dalam kitab suci. Kemudian urusan kematian dalam tradisi kekristenan awal, itu pandangan tentang kematian itu berubah karena iman akan kebangkitan Yesus dan harapan akan kebangkitan pengikut Kristus. Maksudnya begini, dalam ini tahap peralihan dari Yahudi ke Kristenan. Ritual Yahudi tetap ada, tetapi paham pandangan tentang kematian itu sendiri yang berubah, yakni
Kematian bukan berubah karena iman akan kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus itu mengubah arah pandangan tentang kematian. Meskipun ritual tadi dijalankan, tetap yang sama karena tidak berubah masa peralihan, tapi tetap dengan pandangan baru, harapan akan kebangkitan pengikut Kristus. Karena itu Yesus bicara kematian itu sebagai satu tidur. Dia bilang itu pemuda Nain itu bangun. Itu karena apa? Kematian dianggap sebagai tidur. Dalam bahasa liturgi disebut dengan tempat pekuburan itu disebut dengan cemeterium. Karena sana dianggap sebagai tidur sementara. Tidur sementara. Masuk dinyanyikan jam perayaan misa di gereja. Jadi puncak dari liturgi kematian sudah dari abad pertama itu adalah perayaan Ekaristi kematian. Liturgi penguburan menemukan puncaknya pada perayaan sakramental wafat dan kebangkitan Kristus, yakni Ekaristi. Kemudian bagaimana liturgi kematian dan penguburan menurut ritualnya Romanum 1614. Ini ritualnya terakhir sebelum Konsili Vatikan kedua, dengan aspek yang sama, bekal perjalanan viaticum tadi, doa-doa kematian, dan juga mendapat indulgensi penuh dari berkat Paus. Jadi mohon berkat penuh dari Paus atau disebut dengan in articulo mortis. Awal abad ke-8 didoakan litani dan doa provisere, itu doa-doa seruan kepada Allah Tritunggal, Maha Kudus, kepada para malaikat dan orang kudus, dan penyerahan orang mati kepada orang-orang kudus itu sendiri maupun pada para malaikat. Penguburan, liturgi penguburan mulai dari mengambil jenazah dari rumah kematian, prosesi ke gereja, jika mungkin didoakan satu bagian dari ofisi kematian, perayaan Ekaristi dan absolusi. Yang dimaksud dengan absolusi itu adalah pada bagian akhir, masih ada sampai sekarang, dari perayaan Ekaristi itu sendiri, berkat jenazah itu dianggap sebagai absolusi atas segala dosa orang-orang mati. Prosesi ke penguburan dan pemakaman, memasukkan jenazah ke dalam peti, itu pun juga ada upacara-upacara khususnya. Bisa diberikan siapa yang harus meletakkan kain sarung itu, bukan sembarang orang yang memasukkan. Kalau di dalam tuka itu dipanggil seorang lelaki disebut dengan saudara laki mama yang harus memasukkan ke dalam peti, dan mereka memberikan kain-kain itu. Itu ada tata cara yang diterima di dalam gereja, dan itu bagian dari adat istiadat. Tentang penguburan anak-anak tulis tahun 1 Konsili nomor 82, hendaknya upacara penguburan anak-anak ditinjau kembali dan disusun rumus misa yang khusus, dan itu sudah ada. Upacara pemakaman anak-anak sudah dibaptis dan meninggal sebelum usia umur sekolah, artinya 7 tahun umur sekolah, itu dilangsungkan seperti forma orang dewasa. Jadi kalau dia itu sudah menggunakan akal budi 7 tahun, perayaan Ekaristinya seperti perayaan Ekaristi orang dewasa untuk kematian, tetapi menggunakan rumus-rumus khusus yang disesuaikan. Seturut kebiasaan gereja, warna liturgi putih untuk anak. Tadi ada penyesuaian warna liturgi pembaharuan tadi. Ya, perlu diingat, sebelum itu warna hitam, kemudian pembaharuan itu warna ungu, itu pun disesuaikan dengan adat budaya setempat. Misalnya masyarakat kita dalam kedukaan menggunakan warna hitam, pastor gunakan warna ungu. Kalau hitam terlalu menakutkan, warna ungu. Tetapi misalnya dalam masyarakat budaya Cina, mereka kematian menggunakan putih, kita gunakan kasula putih. Jadi disesuaikan dengan rasa budaya setempat. Itu penting. Ya, meninggal sebelum dibaptis, dia itu didoakan, tetapi dia juga karena belum menggunakan akal budinya untuk hal-hal yang buruk, maka dia dianggap dengan sendirinya ada dalam persekutuan para malaikat. Dia adalah malaikat-malaikat kudus di sana. Banyak pastor tidak tahu lagi sekarang. Berkaitan dengan liturgi kremasi, hingga pertengahan abad ke-19 gereja menolak anggotanya untuk dikremasi, karena itu bukan bagian dari kepercayaan gereja. Gereja percaya bahwa seperti Yesus dikuburkan, demikian juga anggota gereja dikebumikan, artinya dengan tanah, bukan dikremasikan. Tetapi dalam instruksi de Cadaverum Cremationem 5 Juli 63, itu upacara pemberkatan jenazah dan pemakaman abu jenazah
dapat dilakukan oleh seorang imam sejauh pandangan dan pilihan atasnya tidak bertentangan dengan ajaran gereja. Kemudian juga kanon 1176 paragraf 3 itu menegaskan gereja menganjurkan dengan sangat agar kebiasaan saleh untuk mengebumikan jenazah dipertahankan, tetapi gereja tidak melarang kremasi kecuali jika cara itu dipilih demi alasan-alasan yang bertentangan dengan ajaran gereja. Jadi kremasi tapi lihat dulu intensinya apa di sana. Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan intensinya. Saya langsung saja, yakni pandangan tentang tubuh adalah penjara jiwa. Itu pandangan, kalau orang punya pandangan tubuh adalah penjara jiwa dan dengan kremasi itu ada pembebasan di sana, itu salah. Gereja berpandangan bahwa tubuh, jiwa dan roh itu sendiri adalah satu kesatuan di dalam diri manusia. Orang tidak bisa melepaskan roh atau tubuh dengan membuat kremasi seperti itu. Jadi itu paham yang salah. Dan yang berikut berkaitan dengan pandangan reinkarnasi. Dalam paham panteisme, orang percaya bahwa roh orang itu atau orang itu akan datang kembali ke dalam rupa yang lain, dan kremasi adalah jalan yang paling cepat supaya dia dapat hancur dan dapat kembali lagi. Itu pandangan saya. Jika orang meminta untuk kremasi dengan alasan demikian, gereja patut menolaknya. Selalu ada keterbukaan untuk menerima dimensi baru, entah itu simbiosis atau itu sifatnya akulturasi atau sifatnya sintese dari beberapa hal yang menghasilkan sesuatu yang baru. Sinkretisme dalam arti negatif adalah kerusakan atau penghancuran hal-hal inti. Itu yang harus diwaspadai. Ketika ada kehancuran dalam hal inti, itu pengaruh sinkretisme di sana. Sedangkan dalam arti positif, sinkretisme itu disamakan dengan inkulturasi, meskipun istilah ini atau mengandaikan dua hal yang ini sama, itu juga perlu hati-hati. Inkulturasi entah dengan model inkarnasi ataupun model-model yang berkembang dalam sejarah, itu berarti hubungan yang saling mempengaruhi antara kabar gembira Injil dan berbagai kebudayaan dan religi. Sedangkan sinkretisme itu lebih diartikan sebagai bentuk-bentuk yang salah dari proses perjumpaan kekristenan dengan kebudayaan-kebudayaan. Itu yang harus diwaspadai. Semua denominasi yang bukan Katolik tidak berbuah, atau paling kurang mereka tidak memperbanyak buah seperti perluasan yang dibuat oleh gereja Katolik. Hal positif dari gereja masa lalu paling kurang membawa masuk banyak orang ke dalam gereja atau ke dalam keselamatan. Gereja sebagai sakramen universale, sakramen keselamatan universal, salute sacramento universale. Jadi bawalah orang masuk ke dalam gereja supaya mereka mendapat keselamatan. Itu adalah kerja misionaris, kerja kita semua. Juga tidak kurang karyanya pada hari ini. Jika gereja Katolik memiliki energi asimilasi, pertanyaannya, manakah spesifikum Katolicum? Identitas Katolik mana? Selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Hans untuk pemaparan makalah ini. Selanjutnya kita diberi kesempatan untuk mengambil snack di belakang. Silakan melayani diri sendiri.
Tuan Bapak dosen dari UNPAD. Terima kasih, Padre. Menurut saya dengan penjelasan tadi Romo Hans, dengan beberapa pengalaman yang saya alami dan juga memang yang saya kita hidupi selama ini di Flores terutama, dan juga dengan tradisi kami di Paluke, saya mau kaitkan itu. Kenapa saya katakan ritusnya itu juga mematikan? Menurut saya ritus kematian di sini adalah sebuah pesta tanpa bentuk. Jadi pesta besar tapi tanpa musik, tanpa goyangan. Tapi sesungguhnya ada pesta karena anggarannya besar. Semua memakan waktu, biaya, tenaga dan macam-macam, sementara hanya musik yang hilang. Kenapa saya katakan demikian? Sebab tadi kalau penjelasan Romo bahwa memang kita akan menghantar orang yang mati itu menuju keabadian, surga, keselamatan. Orang mati akan ke sana, tapi yang hidup ini malah nanti menjadi menderita dan terdiri sulit dan susah. Saya mengangkat di sana kami di Paluke, kalau seorang bapak meninggal, maka istrinya harus tidak boleh makan nasi selama 5 tahun yang bersifat beras. Dia harus haram nasi, ya betul Bapak? Sampai saat ini? Iya, sampai sekarang. Itulah yang saya bilang mematikan itu, Bapak. Jadi harus selama 5 tahun dia tidak boleh makan nasi, hanya ubi-ubian, jagung, kacang-kacangan dan seterusnya. Dia harus berpakaian hitam selama 5 tahun. Tidak boleh memakan barang-barang asing dari luar selama 5 tahun. Dan seterusnya, dan macam-macam pantangan dan seterusnya. Menurut saya itu mematikan. Jadi ritus-ritus semacam ini. Tetapi ada juga orang-orang yang berpikiran lebih terbuka dan lebih liberal. Saya mengambil contoh seperti kakek saya sendiri. Dia seorang guru agama yang lama mengabdi dengan para pastor SPD Awali di Paluke lama. Dia bahkan sudah memesan tidak boleh ada pire-pirean ketika saya meninggal. Jadi oma saya tidak melakukan itu. Ketika banyak orang datang bilang, oma harus ini nanti gila, nanti luka, gatal, sakit dan seterusnya, tapi tidak dilakukan. Karena itu dipesan oleh dia sendiri. Jadi menurut saya ketika ada kesepakatan atau ada sesuatu yang kita langgar berdasarkan pemikiran akal sehat yang menurut saya itu adalah karunia Tuhan sendiri, halaman-halaman atau rintangan itu memang akan hilang. Semacam pire-pirean itu mungkin suatu mitos yang mungkin dikuatkan dalam tradisi sehingga akan terjadi seperti itu. Jadi menurut saya kebetulan ini akan ada sinode kedua, sinode pertama juga. Jadi ritus kematian ini menurut saya tadi saya katakan bahwa ini adalah pesta besar tanpa musik tadi itu. Memang masih terjadi sampai sekarang. Jadi bukan sakramen keselamatan yang kita bawa, tapi macam-macam tuntutan adat yang akan kita hadirkan dalam ritus kematian. Malah mesti dari anak ini bawa ini, saudaranya ini belum selesai harus bawa, dan kita bercampur dalam acara orang mati itu. Dan itu mematikan menurut saya, bukan menghidupkan dan menyelamatkan. Terima kasih pendapat saya sendiri. Menurut yang saya tahu, ini kalau sampai dengan ini kita mau satukan dalam satu ritus yang sama, ada istilah macam-macam tadi itu agak sulit. Kenapa? Di kampung-kampung itu kalau pastor mau datang bisa menurut ritus Katolik, seolah-olah dalam keluarga itu seperti air laut mau naik. Selesaikan segera, pastor mau datang, mau mengabdi itu. Kenapa? Kalau tidak kita ini baku sembunyi. Kenapa? Ritus ini hanya diturunkan kepada warisan anak cucunya. Ini ritus adat di tiap-tiap kampung atau di tiap-tiap wilayah etnis masing-masing. Sedangkan ritus Katolik itu dikembangkan untuk di seluruh dunia. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini perlu kita harus duduk diskusi, bukan hanya satu jam di tempat ini yang partai sendiri membawakan materi ini, tapi ini harus kita satukan dengan semua pihak, terlebih pastor paroki. Itu yang perlu, karena di dalam adat itu sendiri ada 2 model kematian, 2, 3, 4 mati yang perlu aku sebutkan apa tadi.
ada satu anak bayi yang lahir mati sebelum saat itu ada tradisi tertentu itu disebut dianggap tidak apa-apa. Orang lain tidak beritahu, selesaikan dengan ritusnya, selesai, doa apa segala macam dia perlu mete dan lain sebagainya. Bayi yang sudah makan baru dia mati, yang berikut lagi mati kena tabrak, mati kena bunuh diri, mati kena tenggelam. Ini ritus adat tersendiri, tapi bagi dia ketemu sama saja, semua mati. Yang berikut lagi mati orang yang masih energi, punya tenaga dan mati orang tua. Ini ritus tersendiri. Nah, ini yang perlu kita cocokkan di beberapa ritus-ritus yang harus dilakukan pada saat penguburan maupun didoakan dari waktu ke waktu sampai dengan dengan istilahnya masing-masing sampai dengan hari terakhir yang disebut kudus tadi, atau libertasio atau laulito tadi. Karena laulito dan libertasio dalam versi Katolik Mamere juga beda, ada yang ke barat, ada yang ke atas dan ke bawah. Nah, ini yang saya bilang kita berbeda. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa samakan tadi itu. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya hanya mau tanya lagi satu tentang orang Katolik. Setelah dibaptis dan dia keluar daerah atau ada di sini, tiba-tiba saja dia tiba-tiba masuk kepercayaan atau agama lain. Dia pulang ke kampung halamannya, didoakan secara Katolik. Menurut ritus Katolik itu benar atau tidak? Dia sudah pindah agama, tetapi pada saat dia mati, kita juga doakan menurut Katolik. Padahal dia sudah mengimani agama lain, yang doa itu mungkin dia butuh atau tidak butuh, kita juga tidak tahu. Nah, ini saja yang saya tanya. Moga-moga dengan ini permandian tadi. Orang yang sudah mati, apa sudah tidak ada, permandikan saja, Tuhan yang atur nanti. Itu juga sering terjadi baik awam maupun pastor. Tadi pastor, kalau kami awam pun kadang-kadang tiba-tiba ambil air, permandikan saja, Tuhan yang atur nanti. Baik, sekian, terima kasih, saya kembali. Baik, saya sering mendengar satu wujud doa orang Katolik itu permohonan supaya dihindari dari kematian yang tiba-tiba. Tadi sempat disinggung di bagian awal itu. Kalau dalam Islam itu menyebut ini sebagai sul khatimah atau kematian yang buruk, kematian yang tidak baik. Mungkin dalam Katolik juga mengartikan kematian tiba-tiba sebagai kematian yang tidak baik. Artinya kita memetakan satu konsep, ada satu konsep kematian yang baik. Dan saya minta penjelasan, kira-kira dalam tradisi Katolik kita, ya mungkin seperti apa kira-kira konsep kematian yang baik itu. Lalu kenapa sampai ada kematian yang tidak baik dalam arti kematian yang tiba-tiba? Kalaupun mungkin konsep ini keliru, mungkin bisa direkonstruksi lagi oleh Romo. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, Romo, komentar dari itu tokoh adat tadi itu menarik, Romo Hans, dan konsep kematian yang baik itu seperti apa. Silakan memberi komentar dulu, baru kita mendengarkan komentar lainnya. Baik, terima kasih. Ini kita berbagi banyak hal berkait dengan ritus-ritus kematian. Tadi pengalaman pertama dari Palue, dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Sumbangan, jadi saya sebut sumbangan kekatolikan adalah itu yang saya sebut dengan rationes seminalis itu. Ajaran tentang benih kebenaran. Ada benih kebenaran itu berurusan dengan hidup manusia itu sendiri. Hidup manusia yang masuk akal dengan larangan-larangan itu masuk akal atau tidak. Tentu kita perlu mencari tahu latar belakang dibalik larangan itu apa. Apa hubungannya dengan kematian itu sendiri? Apakah suami meninggal itu berarti makanan berkurang? Mendapat nasi itu satu yang sulit sekali, maka dibuat larangan itu pada zaman itu. Tetapi ketika masa ini beras itu dapat didapat dengan mudah, ya itu perlu dipikirkan kembali. Jadi ada aspek rasionis yang sana. Itu yang harus, sehingga
kita tidak saja hidup berdasarkan budaya, tetapi kita juga menumbuhkan budaya itu ke yang lebih baik. Itu sumbangan gereja untuk budaya. Tentu gereja juga tidak menutup mata pada apa yang baik dan benar dari kebudayaan itu sendiri. Menjawab komentar yang kedua tadi, bahwa memang seharusnya, tadi saya bicara tentang seorang etnolog atau budayawan, seorang misionaris, seorang imam untuk sebelum datang ke paroki itu juga belajar mengenal tentang apa yang baik dan benar dari budaya itu, termasuk dengan ritus-ritus kematian, bagian-bagian atau elemen-elemen dari budaya itu yang dapat dimasukkan di dalam ritus kematian atau penguburan itu sendiri. Mana elemen-elemennya tidak sesuai dengan ajaran iman itu, sehingga ada aspek aspek pembelajaran satu sama lain. Tentu dari pihak adat juga perlu ada keterbukaan untuk menerima apa yang baik dan benar. Kita tidak mungkin bisa berkembang atau bertumbuh menjadi suatu masyarakat yang beradab jika misalnya membunuh orang dianggap sebagai suatu kebaikan. Adat kami menyuruh untuk membunuh, itu kan tidak masuk akal. Adat seperti atau budaya sepertinya harus dijernihkan atau dimurnikan. Jadi sumbangan ke Kristen adalah memurnikan adat itu sendiri. Demikian juga ke Kristen diperkaya oleh adat itu sendiri. Padahal dalam konsep yang pertama tadi, saya contoh, kita hidup untuk mati, entah itu mati di laut, entah mati di darat dan sebagainya. Kematian karena kita tidak bisa menakar atau memperkirakan kapan saya mati, atau membuat status besok saya harus mati di hotel Pelita misalnya. Tidak ada seperti itu. Yang utama adalah umur panjang dalam kitab suci dianggap sebagai berkat Tuhan. Itu, dan orang memohon supaya umur yang panjang mengalami. Itu kematian seorang yang diakibatkan oleh orang lain, bukan oleh kemauannya sendiri. Ada jenis kematian seperti itu. Jadi berkaitan dengan konsep kematian yang baik dan tidak baik, itu pandangan manusia. Karena tidak bisa menerima kematian sebagai, tadi ada tegangan antara perpisahan di satu sisi, tetapi juga ingin merawat atau menjaganya lebih lama. Tegangan itu untuk semua jenis kematian, sehingga gereja tidak mengenal apa disebut dengan kematian yang wajar dan tidak wajar. Itu mungkin konsep atau pandangan manusia. Tetapi bagi orang beriman, kematian seorang beriman berarti kembali kepada Bapa, bersatu dengan Bapa. Persekutuan itulah yang membuat orang percaya ada di dalam komunio sanctorum itu sendiri setelah melalui proses-proses doa, ritual dan sebagainya. Dalam doa syukur ragu yang kedua atau yang ketiga, ada bagian di mana kita berdoa untuk orang mati, ya, untuk semua orang di sana, semua orang. Jadi tugas dan tanggung jawab gereja itu adalah mendoakan semua orang, bukan saja anggota gerejanya. Karena keselamatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab gereja itu berkaitan dengan keselamatan dunia, bukan keselamatan orang per orang, keselamatan pribadi per pribadi. Jadi tugas dan tanggung jawab gereja adalah untuk menguduskan dunia atau menyelamatkan dunia. Karena itu diberikan mandat itu oleh Yesus Kristus sendiri. Setelah saya ditabiskan menjadi diakon waktu itu di Wina, di Austria, tugas saya yang pertama itu adalah menguburkan orang mati, ya. Itu komunitas Kristen di sana itu dengan piramida yang terbalik. Orang tua lebih banyak, itu kewajiban atau rutinitas itu kubur orang mati. Pertama saya terkejut dan hampir menangis. Pengalaman pertama, kubur pertama, penguburan sosial. Di sana itu gelandangan atau orang yang tidak punya keluarga lagi meninggal, negara bertanggung jawab untuk itu. Dia yang ada itu pemikul salib, tidak cek lagi entah dia Katolik atau tidak, pemikul salib ada, dan pemikul peti jenazah. Sebelum menguburkan orang, umat itu kita kunjung keluarga yang meninggal, entah istrinya, anak-anaknya. Kita pas sebagai pastor, kita pergi cerita-cerita dengan mereka supaya ada bahan untuk khotbah nanti dan sebagainya. Sering terjadi bahwa orang yang kita kuburkan itu bukan orang Katolik,
tetapi mereka minta izin, minta supaya keluarganya yang meninggal dikuburkan, didoakan secara Katolik. Untuk saya awalnya itu bertanya-tanya, tapi lewat pengalaman tanya yang senior, mereka bilang tidak jadi soal, kita tidak berbuat sesuatu melawan itu Tuhan, perintah Tuhan. Meskipun itu tidak untuk disebarkan di media, biasa provokasi itu media itu, wartawan mereka itu, tetapi kita harus memperhatikan kebutuhan mereka yang berduka di sana. Pastoral kematian adalah untuk yang hidup, keluarga yang ada yang berduka, mereka membutuhkan penghiburan dan kekuatan rohani. Jadi entah doa kita untuk yang meninggal itu yang bukan Katolik, tidak dibaptis atau sudah keluar dari gereja, orang katakan yaitu urusan Tuhan, tetapi paling tidak untuk keluarganya yang hidup kita memberi kekuatan secara rohani mereka yang masih beriman. Pastoral kematian itu penting, ibadat-ibadat, ritus kematian, liturgi kematian itu penting. Dalam kematian itu sering mengumpulkan banyak orang, entah dia punya iman, punya agama atau tidak, dia Katolik, Islam, Protestan apa, semuanya berkumpul untuk itu. Pengalaman kedua, barusan kemarin terjadi satu penguburan orang tua dari satu pendeta di wilayah sekitar Gunung Egon, ke sana. Bapaknya, seorang anaknya itu jadi pendeta, katanya pendeta di Timor, di Atambua. Mereka tanya saya, yang pimpin itu katanya anaknya katakan begini begitu, lagi berdebat, kemudian pastornya sudah ada, SPD sudah mau mulai. Ada yang umat yang mendengar itu, mereka WA saya, mereka tanya, ini bisakah seperti ini? Kalau keluarganya tidak setuju atau kita tidak usah memperdebatkan atau pertentangkan hal-hal yang tidak berguna saat kita berhadapan dengan itu situasi konkret di sini. Tujuan kita di sini tidak usah berdebat tentang iman lagi, orang yang meninggal itu tidak punya agama lagi. Kita semua sama-sama menguburkan dia. Kalau di situ pastor Katolik ya sudahlah, kalau dia anaknya juga yang pendeta, dia tidak paham tetapi dia terima itu, dan itu kita pusatkan perhatian pada mereka yang hidup yang berkumpul sebagai komunitas waktu itu. Masih soal pertanyaan dari Pak Master, tokoh adat dan juga yang sudah dijelaskan oleh Pak Ter. Saya sepakat ketika kita berbuat baik dan berdoa untuk siapa saja ya sudah meninggal, mereka tidak beragama lagi, tapi asal muasal mereka jelas, iman mereka juga jelas. Yang menjadi pertanyaan saya, di sana ada ruang. Ruang apa itu di sana? Di sana bukan ruang hampa begitu saja. Ketika ponaan saya, ini juga kita sering, ponaan saya, dia di Jakarta, dia diam-diam masuk Protestan. Dia jodoh dengan perempuan dari Batak, secara diam-diam masuk Protestan, nikah secara Protestan. Dalam perjalanan COVID kemarin dia meninggal. Setelah itu saya punya kakak, ya, saudari perempuan saya, sama adik-adiknya perempuannya, mereka minta supaya hubungi pastor untuk misa malam keempat. Sekali lagi, buat saya tidak soal, justru kita menyelamatkan. Yang menjadi pertanyaan saya atau menjadi gundah gulana perasaan saya adalah kita ini boleh saja keluar masuk agama bebas kapan saja, ya, mau ke Protestan, Hindu, Buddha, Islam. Toh yang terakhir juga kita nanti keluarga tinggal minta asal masakan dari Katolik, minta pastor atau tadi partai contoh di Jerman itu beda, keluarganya minta kan gitu. Kalau keluarganya minta, kenapa tidak? Jadi esensi atau substansinya saya melihat bahwa kita boleh saja niat baik, berbuat baik, tidak ada salahnya. Tapi di sana ada ruang untuk kita kapan saja menyampaikan kepada keluarga kita secara iman Katolik, tidak soal kau pindah agama. Kau mati juga nanti kita buat misa, tidak soal.
Bagaimana ini? Ini saya minta tanggapan. Ya, saya kembali. Terima kasih karena Romo mengupas hal ini agak dalam jauh sehingga sempat membuka wawasan berpikir kita. Ini sih yang pertama begini Romo, saya satu orang sampai hari ini patuh dan mengikuti jejak kebiasaan tradisi leluhur, tetapi tidak harus seperti itu yang dilakukan. Artinya bahwa kalau situasinya begini, saya sangat berterima kasih karena seperti yang Romo bilang tadi, dinamis, budaya dinamis, dan itu saya pikir. Nah, ini yang terjadi di kampung itu kan tidak sama. Artinya bahwa ada keluarga lain tidak melakukan itu, ada keluarga lain melakukan, yang tidak melakukan juga baik-baik saja, yang melakukan juga sama saja. Artinya bahwa ya ini pilihan tergantung pada keluarga-keluarga yang bersangkutan. Ambil contoh sederhana, waktu nenek saya meninggal, itu jasadnya ditaruh di tengah ruang tamu, terus orang pukul gong wangi dan orang menari baju merah sampai sepanjang malam itu sambil menari. Ada 1-2 orang yang meriwayatkan nenek ini baik dari kecil keturunannya dan lain sebagainya. Itu satu. Tetapi bisanya tetap, artinya bahwa sebelum itu ada bisa untuk jenazah itu. Nah, kebiasaan yang lain, ada keluarga saya, ada kakak saya yang baru 50 tahun lebih, tetapi dia sehat-sehat, tetapi dia sempat omong secara serius ke keluarga bahwa tolong nanti ketika saya mati gong wangi. Akhirnya itu biasanya tradisi di kampung itu 60-70an ke atas atau dianggap usul, baru meninggalnya dipestakan, dirayakan. Kita duka tapi dalam kebahagiaan, karena kematian itu sebenarnya menurut keluarga itu bahwa ada kesedihan tetapi ada kebahagiaan karena keluarga bertemu di sana. Ada perpisahan tetapi ada persatuan karena kita berpisah dengan satu orang yang meninggal, tetapi keluarga besar bersatu di situ. Nah, yang saya juga mau katakan lagi yang pertama, yang kedua soal orang meninggal yang masuk dalam roh orang hidup dan mengatakan segala sesuatu hal yang kadang-kadang tidak masuk akal. Itu istilah kami itu nitukleo, Romo. Nitukleo itu orang kemasukan, bukan kerasukan, kemasukan roh. Dan dia mengisahkan banyak hal bahwa nanti ini dan ini dan ini dan ini. Nah, yang versi lain, yang jahatnya itu ada nitukleo yang model begitu, tetapi mulai datang dengan bahasanya sudah tidak jelas. Orang ini sebenarnya tidak mati. Dia waktu kemarin lewat di situ terus dihabisi dengan cara seperti ini oleh si ini. Nah itu yang kadang-kadang bahaya juga karena saya pikir ini yang benar yang mana. Tapi mau tidak percaya orang yang tidak tahu apa-apa tentang keluarga itu, tentang orang yang mati itu, tapi dia mampu menceritakan dengan sangat persis. Ada beberapa hal yang kadang-kadang keluarga sendiri dan rata-rata orang tidak tahu, bisa dia tahu semua, karena tidak ada yang beritahu dia. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga begini, Romo. Kami di suku kami itu waktu meninggal kami hanya boleh menguburkan, tetapi tidak tanam salib. Ada satu acara yang namanya Lodo Huel. Entah itu 1 tahun kemudian, entah itu seminggu kemudian, entah itu berpuluh-puluh tahun kemudian, baru ada acara Lodo Huel, baru salib boleh ditanam. Tapi tetap semuanya diawali dengan bisa dahulu, kayak gitu. Nah itu mungkin tanggal perlu. Tapi semua baik-baik saja. Artinya bahwa kegiatan budaya yang dijalankan tadi tetap sampai hari ini menurut saya, yang saya lihat sih tidak, belum ada yang menurut gereja ini kok terlalu. Hanya satu kali saya sempat ketawa, ada salah satu misa
Terus pastor harus menunggu begitu lama karena ada bahan, ada salah satu yang harus dibawa oleh almarhum itu lupa, sehingga harus tunggu orang beli. Nah, karena begitu terlambat misa, maka pastor ini tanya, itu almarhum kesukaan apa ya? Mobilnya iya, iya. Motornya iya, kenapa tidak? Saya itu punya kesukaan almarhum. Jadi semua orang kenapa itu? Saya pikir itu saja dan terima kasih. Baik, kita minta komentar dulu dari gereja tidak mengenal relativisme. Paulus Benediktus sangat-sangat konsen dengan itu, budaya relativisme. Segala sesuatu direlativisirkan yang berkaitan dengan iman. Berhubungan dengan kasus-kasus yang konkret tadi, saya bicara secara umum tentang tugas gereja itu mendoakan. Gereja itu perayaan liturgi itu adalah perayaan umum, perayaan gereja yang mempunyai ketentuan-ketentuan. Pada kasus-kasus tertentu, kita bicara tadi itu kasus-kasus tertentu ya. Itu misalnya ada orang yang tidak bisa dikuburkan karena dia mempunyai dosa publik. Itu ada ketentuan dalam hukum gereja. Juga dalam bisa beberapa waktu lalu saya dapat informasi, pastor tidak bisa menguburkan seorang anak muda di daerah Riau Utara mati karena bunuh diri. Karena bunuh diri dianggap sebagai dosa publik. Paham seperti ini benar dari pandangan sebelumnya. Orang juga harus terus-menerus belajar tentang kemajuan alasan mengapa orang bunuh diri, misalnya, supaya gereja paham apa yang dia tetapkan ini perlu dikoreksi. Itulah keterbukaan gereja berkaitan dengan hal ini. Maka untuk saat sekarang, misalnya untuk kasus bunuh diri, tidak ada alasan untuk pastor tidak memberikan pelayanan rohani, menguburkan secara Katolik maupun mendoakan dia secara Katolik. Karena dilihat dari perkembangan ini, analisanya itu bahwa ada kelainan psikis di sana. Berbeda dengan dosa publik yang lain, di mana orang berzina kemudian tidak mau bertobat dan terus menerus hidup itu. Gereja punya hak untuk tidak bisa memberikan pelayanan rohani kepadanya karena dia tinggal di dalam dosa seperti itu. Dan orang berdosa seperti itu adalah tidak masuk dalam persekutuan gereja yang kudus. Dia mencemari gereja di sana. Karena itu dia harus didisiplinkan di luar gereja, disebut ekskomunikasi. Itu maksudnya apa? Untuk mendisiplinkan di luar gereja karena dia mencemari gereja itu sendiri. Jadi sudah dalam proses pemurnian itu baru dia masuk lagi ke dalam. Itu prosesnya. Tetapi misalnya kasus tadi, bukan dia yang meminta, tapi kita juga punya tanggung jawab untuk mendoakan dia, keselamatan dia dengan cara kita. Dia tidak bisa dimakamkan secara Katolik karena dia sudah bukan bagian dari Katolik, tetapi bukan berarti bahwa saya tidak bisa mendoakan dia. Itu beda, dua hal yang berbeda. Kita bisa memberikan intensi untuk mendoakan orang dengan cara kita, karena keselamatan itu pada akhirnya ada pada tangan Tuhan. Kita membantu orang untuk sampai dengan keselamatan dengan cara Tuhan memberikan dia upah itu atau bagian itu. Itu yang penting dalam pemahaman kita akan mendoakan orang untuk selamat, entah itu dia beragama Katolik atau tidak beragama Katolik, ataupun dengan cara hidup seperti apa. Karena tadi itu berhubungan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan tapi masih mencari kebenaran itu sendiri. Tugas kita adalah itu membantu mereka untuk sampai pada keselamatan akhir itu sendiri. Yang menarik itu adalah tadi roh yang berbicara, dan itu ada satu fenomena umum dalam kematian pada agama-agama asli. Dalam kitab suci juga Perjanjian Lama sangat tertulis tentang peringatan para nabi untuk kamu tidak menundukkan diri pada Allah orang mati, tapi kamu menundukkan diri juga pada Allah orang hidup. Kita tidak percaya pada Allah orang mati, tetapi Allah orang yang hidup. Itu artinya apa? Bahwa dalam surat Paulus, saya lupa persisnya mana,
Paulus katakan, jangan lupa setan-setan pun dapat menyerupai seorang malaikat. Nah, disinilah pemurniannya penting. Pemurnian penting di sini apa? Ukurannya. Jika roh itu datang dan berbicara dan membawa perpecahan di dalam keluarga, berarti bukan roh yang benar. Jadi ukuran sebuah kegiatan atau hal-hal yang tadi itu ukurannya di sana. Nah, kalau itu membawa perpecahan dalam keluarga, itu bukan roh yang benar, dan itu harus hati-hati dengan. Intinya bahwa gereja tidak percaya pada dunia Allah orang yang mati. Dia tidak percaya pada Allah orang yang hidup di sana. Selamat malam Romo dan Pader. Selamat malam juga untuk kita semua. Saya Yani Rai. Saya seorang guru. Saya mau berbagi pengalaman tadi tentang Romo omong tentang ketakutan manusia untuk menghadapi kematian. Kalau saya punya, ketika saya dengar Romo mengupas tentang hal-hal itu tadi, saya baru teringat bahwa saya pernah mengalami hal itu. Sepertinya saya mengalaminya terbalik. Ketika saya menghadapi akhir-akhir hayatnya bapak saya kebetulan mendampingi hari-hari terakhir bapak itu. Jadi di 1 minggu sebelum bapak sampai dengan meninggal itu bapak dinyatakan koma. Reaksi saya waktu itu saya balik belakang. Reaksi saya agak berbeda dari mama dan adik saya yang laki-laki. Kalau mereka berdua saya lihat mereka menangis, lalu mereka ada di sekitar tempat tidur bapak. Kalau saya tidak, reaksi saya berdiri dari jauh, lalu saya membelakangi bapak. Kemudian saya dalam hati saya bilang, Tuhan Yesus, setiap hari bapak itu pegang Alkitab dan pergi misa pagi. Jadi kalau memang benar-benar kamu berdua berteman, bawa saja bapak. Hal itu yang saya katakan di ruang UGD ketika saya lihat bapak saya mengalami mulai masuk ke sakrat maut begitu. Karena kalau saya yang saya ingat, saya tidak mau saya punya bapak mengalami kesakitan yang lebih dari itu. Sehingga saya mau saya punya bapak dilepaskan dari sakitnya. Maksud saya seperti itu. Sehingga tadi itu saya pikir saya mengalami ketakutan atau saya mengalami apa kayak kira-kira waktu itu, Romo. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, saya menyambung cerita dari Om Teddy tadi tentang kalau ada orang yang kemasukan roh. Tadi Romo sudah omong dengan sangat tegas bahwa kalau roh itu kira-kira membawa perpecahan, itu berarti bukan roh yang baik. Sekarang saya mau tanya Romo, sepengalaman saya ada roh yang masuk di dalam kaum kaum berjubah. Ya itu saya maksudnya mereka karena mereka pakai jubah misalnya, mungkin mereka lebih didengarkan oleh kami yang lain awam dibandingkan dengan ketika roh masuk di dalam orang-orang yang tidak berjubah begitu. Walaupun misalnya orang yang berjubah itu ketika roh masuk kemudian dia bilang juga hal-hal yang akan menyebabkan perpecahan juga. Jadi kalau berjubah, apakah kita harus mendengarkan atau bagaimana? Terima kasih Romo. Baik. Faktanya ada mati yang 2 kali. Romo, nenek saya yang namanya Ani ini itu mati 2 kali. Begitu dia mati di kampung biasa cepat itu. Ani mati pagi. Semua keluarga dekat itu datang melayat
secara adat macam-macam lah. Sore dia kaget dengan saya. Ini terjadi. Saya sendiri dan itu kan saya masih kecil. Tapi setelah saya ikut, tidak mungkin, tidak masuk akal. Saya menganggap itu tipuan. Tapi fakta begitu. Hidup yang datang melayat semua bangun lari. Bapak saya berusaha bagaimana membangunkan dia haus, diberi minum, tenangkan dia, tanya bagaimana ini? Dia mulai riwayat. Nenek saya riwayat. Jadi dia sampai di sana, dia bilang namanya Santo Petrus. Buku besar, panggil-panggil tanya nama. Adrianus Ani, tidak ada. Nenek saya namanya Adrianus Ani. Ya? Tidak ada. Kau pulang. Tapi ingat, kau ini dipanggil karena ada yang tetangga kebunmu curi tanamanmu, kau maki-maki. Jadi kau pulang. Selama kau hidup, kau sampaikan kepada keluarga dan turunanmu yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri. Intinya haknya orang, haknya kamu. Setelah itu dia hidup sehat, pergi kebun seperti biasa. 8 tahun kemudian baru dia mati untuk selamanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, sesuai dengan adat atau kebiasaan yang saya alami di lingkungan saya, kenapa pada saat kematian yang dialami oleh seseorang yang meninggal karena kecelakaan, jenazahnya diletakkan di depan rumah, sedangkan seorang yang meninggal karena penyakitan atau karena umur biasanya diletakkan di dalam rumah, lebih tepatnya di ruang tamu. Alasannya apa sehingga terjadi hal seperti itu? Atau apa perbedaan yang dapat tadi kira-kira seperti itu untuk keturunannya. Kemudian yang ketiga itu barusan itu perbedaan itu. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum pada roh orang yang berjubah tadi, saya ingat Ibu bicara tentang sukacita Bapak menghadapi kematian. Tapi yang tadi yang dibicarakan itu pada diri Bapak. Ibu sendiri juga tidak mengalami ketakutan itu sendiri. Jadi tadi padahal fenomena kematian itu juga untuk orang yang mau mendapat ajar itu ada ketakutan di sana. Ketakutan secara manusiawi bahwa dia akan meninggalkan keluarganya. Ketakutan yang lainnya saya sebut tadi adalah dalam ajaran gereja tadi berhubungan dengan penghakiman tadi, itu pun ada ketakutan dan maka dia meminta doa-doa. Tetapi jika orang selama hidupnya itu sudah mempersiapkan diri tuh, tadi bilang ars vivendi ars moriendi, seni kematian adalah seni kehidupan itu sendiri. Ketika kita menjalankan hidup kita dengan satu seni yang baik, maka kematian itu akan diterima dengan sukacita dan kegembiraan. Tentu berbeda ketika ibu dalam keadaan harus menerima kematian diri sendiri. Apa pergulatan waktu itu? Kita juga tidak tahu pergulatan bapak seperti apa. Meskipun secara lahiriah dia menerima itu, syukur puji Tuhan, tapi mungkin juga ada hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Jadi fenomena antara perpisahan dengan menerima kenyataan itu satu orang beda tipis ya. Tidak serta-merta bahwa orang berjubah itu dia tidak memiliki roh yang tidak baik. Selalu dan karena tetap sebagai seorang manusia, dia bukan seorang malaikat yang bebas dari roh manusia biasa itu sendiri. Jika ada fenomena seperti itu, kita juga harus melihat bahwa pada dirinya dia melekat juga aspek manusianya yang punya kelemahan tadi, yang juga gampang dimasuki oleh roh jika dia sendiri tidak punya kekuatan rohani yang cukup untuk itu. Yang lebih buruk lagi jika dengan keadaan seperti itu dia membawa umat masuk dalam perpecahan.
Nah, itu kan banyak terjadi pastor-pastor yang praktek apa ya, mau disebut perdukunan tapi doa berselimut ke dukun, begitulah yang membawa perpecahan di sana, yang membawa perpecahan dalam di rumah itu ada begitu. Nah, itu yang harus kita hadapi berurusan dengan di balik selimut itu, di balik selimut itu. Saya hanya bisa memahaminya itu dan coba membaca referensi dari ilmu kesehatan medicine itu, bahwa ada satu keadaan di mana manusia tak sadarkan diri, entahlah faktor apa yang mempengaruhi itu, mungkin orang kesehatan akan menjelaskan itu, tapi bahwa otak kecilnya itu belum sampai tuntas seluruhnya. Di dalam tradisi gereja, seorang paus mati, orang bukan tanya denyut jantungnya bagaimana diraba, tapi diketok kepalanya. Kalau sudah tidak gerak lagi, otak kecil sudah mati sudah. Nah, tadi bercerita tentang pengalaman dia berada di satu dunia lain karena otak kecilnya masih ada, artinya belum disebut mati. Jadi kematian dalam ilmu medis berarti otak kecil sudah mati, itu sudah selesai. Ada pengalaman banyak seperti itu, kisah-kisah pencerita seperti itu. Jadi saya memahami dalam aspek medis kesehatan seperti itu. Jadi, tapi bahwa mati ya mati. Hanya ada orang mati yang dibangkitkan oleh Yesus, Lazarus misalnya. Tapi bukan berarti bahwa dia hidup terus, dia mati lagi, begitu. Yang berikut tentang tata cara menempatkan jenazah, disebut dengan tadi mungkin secara umum dikatakan mati wajar dan mati tidak wajar. Mungkin budaya, saya tidak tahu adik datang dari budaya mana, Sika atau dari mana. Dan umumnya pada masyarakat NTT ada anggapan-anggapan seperti itu, bahwa roh orang yang mati tidak wajar itu sebagai gangguan bagi orang yang ditinggalkan. Nah, itu harus dibuat upacara seremoni sedemikian rupa supaya dia jangan mengganggu keadaan keluarga atau masyarakat sendiri, dibandingkan dengan mereka yang mati karena umur usia yang tua dan itu dianggap sebagai baik. Oke, itu kan pandangan-pandangan budaya tentang kematian itu sendiri. Padahal gereja sekali lagi tidak membedakan kematian itu atas sebut kematian baik dan tidak baik. Yang penting untuk gereja adalah jiwanya itu kembali kepada Bapa dan pada satu waktu akan bangkit secara utuh, tubuh manusianya, jiwa dan raganya itu bersama dengan Kristus. Karena itu gereja tidak membuat pembedaan-pembedaan seperti itu. Tugas kita adalah memberikan pemahaman, penjelasan pada masyarakat kita tentang hal-hal begini. Memang karena dipengaruhi oleh roh-roh yang gambaran tadi yang menakutkan seperti itu, akhirnya perlakuan terhadap jenazah ini. Bagaimana kita menguburkan orang mati itu menentukan sebenarnya tingkat kebudayaan kita atau gambaran antropologi kita atas manusia itu apa. Tetap dia mati wajar dan tidak wajar adalah seorang pribadi manusia cinta Allah. Terima kasih banyak Romo Hans untuk pemaparan makalah hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk Romo Hans. Sebagai penghargaan dari kami ada ini sertifikat untuk pemakala untuk Romo Hans sebagai dosen, itu akan berfungsi untuk buat sendros atau jabatan fungsional nanti. Tetapi untuk kita semua diberitahukan bahwa ada sertifikat juga bagi yang membutuhkan. Dari daftar hadir itu nanti pada akhir akan diberikan sertifikat sesuai dengan dia. Kalau beberapa kali itu ada tema-tema di sana akan tertulis di sana. Bagi yang membutuhkan nanti hubungi itu mereka yang di belakang. Nanti pada saat akhir akan ada sertifikat untuk kita semua. Romo Hans, terima kasih untuk ini hari ini. Pemberitahuan untuk kita tanggal 29 Oktober yang datang, kita masuk pada jadwal yang kelima, kedua dari yang terakhir.